Organisasi. Bab 1, Konsep Dasar Perilaku Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, Konsep Dasar Perilaku Organisasi. Perilaku organisasi merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam lingkungan kerja. Bab ini memperkenalkan berbagai dimensi pokok dalam teori organisasi yang menjadi dasar pembahasan topik-topik selanjutnya. Bab ini juga menjelaskan kerangka dasar konsep perilaku organisasi dan membandingkannya dengan ilmu perilaku lainnya, seperti psikologi dan sosiologi. Perbedaan ini penting untuk memperjelas posisi ilmu perilaku organisasi dalam kajian ilmiah. Selanjutnya, dijelaskan ruang lingkup kajian perilaku organisasi, mulai dari level individu, kelompok, hingga sistem organisasi secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, Sejarah Perkembangan dan Pendekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2, Sejarah Perkembangan dan Pendekatan dalam Perilaku Organisasi. Bab ini menelusuri jejak sejarah perkembangan perilaku organisasi dari era organisasi industri, neoklasik, hingga modern. Setiap fase mencerminkan perubahan cara pandang terhadap manusia dalam organisasi. Bab ini juga menguraikan dasar-dasar teori perilaku yang digunakan dalam manajemen yang bersifat statis maupun dinamis. Pendekatan social learning atau pembelajaran sosial menjadi penutup dalam menjelaskan bagaimana manusia belajar dari lingkungan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, Organisasi sebagai Sistem Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, Organisasi sebagai Sistem Sosial. Dalam bab ini, organisasi dipahami sebagai suatu sistem sosial, yaitu perwujudan dari perilaku manusia yang saling berinteraksi dalam struktur yang terorganisasi. Organisasi tidak hanya terdiri dari struktur formal, tetapi juga hubungan sosial yang kompleks. Ditekankan bahwa organisasi berisi individu-individu yang membawa nilai, tujuan, dan persepsi berbeda. Model Getzels tentang organisasi sebagai proses interaksi sosial digunakan untuk menjelaskan dinamika ini. Bab ini menyiapkan pembaca untuk memahami organisasi secara holistik sebagai sistem sosial yang hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4, Perilaku Individu dalam Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 4, Perilaku Individu dalam Organisasi. Bab ini membahas bagaimana individu bertindak dan bereaksi dalam konteks organisasi. Perilaku individu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kepribadian, motivasi, nilai, dan persepsi terhadap lingkungan kerja. Perbedaan individu menjadi perhatian utama dalam bab ini, karena setiap orang memiliki latar belakang, gaya kerja, dan preferensi berbeda yang mempengaruhi interaksinya dalam organisasi. Selanjutnya, dijelaskan pula bagaimana karakteristik organisasi, seperti budaya, struktur, dan sistem reward, mempengaruhi individu. Pendekatan-pendekatan ilmiah untuk memahami perilaku individu juga dipaparkan secara rinci. Persepsi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antar individu. Dengan persepsi yang tepat dan komunikasi yang efektif, kerjasama dalam organisasi dapat berjalan lebih harmonis dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5, Multiple Intelligence, Social Intelligence, dan ESQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5, Multiple Intelligence, Social Intelligence, dan ESQ. Bab ini memperkenalkan konsep multiple intelligence, yaitu kecerdasan majemuk yang meliputi kecerdasan logis, linguistik, interpersonal, intrapersonal, dan lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi unik dalam bekerja. Kemudian, social intelligence atau kecerdasan sosial dibahas sebagai kemampuan seseorang memahami dan menavigasi interaksi sosial di tempat kerja. Ini menjadi modal penting dalam kepemimpinan dan kerja tim.
Selanjutnya, Emotional Spiritual Quotient atau ESQ dijelaskan sebagai kombinasi kecerdasan emosional dan spiritual yang memperkuat integritas, empati, dan makna kerja. ESQ membantu individu tetap berorientasi pada nilai dan tujuan hidup. Bab ini menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan majemuk dan emosional dalam meningkatkan kinerja serta keharmonisan dalam organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6, Dinamika Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6 Dinamika Kelompok. Bab ini membahas teori pembentukan kelompok, yang mencakup tahapan-tahapan dari pembentukan awal hingga kinerja yang matang. Kelompok adalah unit penting dalam organisasi yang berperan dalam pencapaian tujuan bersama. Ciri-ciri dan jenis kelompok dijelaskan untuk membedakan antara kelompok formal dan informal, serta bagaimana keduanya berkontribusi pada dinamika organisasi. Dibahas pula dasar-dasar daya tarik interpersonal yang menjadi pengikat antar anggota kelompok, serta bagaimana kelompok berkembang secara bertahap melalui pembentukan norma dan peran. Akhirnya, dinamika kelompok dijelaskan sebagai proses yang melibatkan interaksi, pengambilan keputusan, dan konflik. Bab ini menyiapkan mahasiswa memahami bagaimana kerja kelompok dapat dimaksimalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ini mengupas konsep iklim organisasi sebagai persepsi kolektif karyawan terhadap suasana kerja, budaya, dan sistem manajerial yang berlaku di lingkungan mereka. Iklim organisasi sangat berpengaruh terhadap semangat kerja dan produktivitas. Berbagai isu terkait iklim organisasi dalam lembaga pendidikan juga dibahas, seperti suasana kerja yang mendukung kolaborasi, keadilan, dan inovasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan efektif. Hubungan antara iklim organisasi dengan efektivitas organisasi dijelaskan melalui berbagai studi kasus dan teori pendukung. Ditekankan bahawa iklim yang positif akan mendorong kinerja, loyalitas, dan kesejahteraan pegawai. Akhirnya, iklim organisasi dikaitkan langsung dengan kinerja. Lingkungan kerja yang suportif dan terbuka mendorong karyawan bekerja dengan optimal. Bab ini membahas pengertian motivasi sebagai dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan perilaku individu menuju pencapaian tujuan. Motivasi menjadi elemen kunci dalam perilaku organisasi. Beragam teori motivasi dikupas, mulai dari teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, hingga teori motivasi kontemporer seperti teori harapan dan teori tujuan. Penerapan motivasi dalam organisasi dijelaskan melalui contoh kebijakan manajerial seperti pemberian insentif, tantangan kerja, dan pengakuan. Motivasi juga sangat berkaitan dengan kinerja. Karyawan yang termotivasi akan menunjukkan komitmen dan hasil kerja yang tinggi. Bab ini membahas ganjaran sebagai penghargaan atas kinerja karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Ganjaran yang tepat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai dan besar ganjaran dijelaskan secara mendalam. Tujuan pemberian ganjaran juga ditekankan sebagai cara untuk memotivasi karyawan. Bab ini juga menjelaskan hubungan erat antara ganjaran dan kinerja, serta konsep kepuasan kerja yang menjadi indikator penting dalam manajemen sumber daya manusia. Bab ini membahas pentingnya komitmen dalam organisasi, terutama dalam membangun kesetiaan, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan dan institusi. Komitmen dalam profesi mengajar menjadi sorotan khusus, mengingat peran guru dan dosen sangat strategis dalam membentuk karakter dan pengetahuan peserta didik. Unsur-unsur komitmen dijelaskan, seperti identifikasi terhadap organisasi, keterlibatan kerja, dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Bab ini mengajak pembaca untuk mengelola dan memperkuat komitmen sebagai strategi manajerial yang efektif.
Bab ini membuka pembahasan dengan hakikat konflik organisasi, yang tidak selalu negatif, melainkan bisa menjadi sumber inovasi bila dikelola dengan baik. Berbagai bentuk konflik diuraikan, mulai dari konflik individu, antar individu, konflik antar bagian, hingga konflik struktural. Dampak konflik terhadap kinerja juga dianalisis. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menurunkan kinerja, namun konflik yang dikelola dengan bijak justru meningkatkan adaptasi dan inovasi. Stres dalam organisasi adalah kondisi psikologis yang muncul karena ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan kemampuan individu. Dijelaskan pula mekanisme dan kategori stres, seperti stres akut, kronis, dan eustres. Pemahaman ini membantu individu dan organisasi mengenali gejala stres sejak dini. Reaksi terhadap stres sangat bervariasi, mulai dari fisik, emosional, hingga perilaku. Oleh karena itu, strategi penanganan stres harus disesuaikan. Stres yang tinggi dapat menurunkan produktivitas, sementara stres yang dikelola dapat mendorong pencapaian. Bab terakhir ini mengangkat pentingnya menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik, seperti kolaborasi, kompromi, dan penghindaran dijelaskan dalam konteks perilaku organisasi. Dibahas pula strategi peningkatan kualitas kerja melalui job enrichment dan job enlargement. Bab ini menjadi penutup dari seluruh pembahasan, menyatukan pemahaman tentang individu, kelompok, struktur, dan lingkungan dalam membangun organisasi yang sehat dan berprestasi. Bab ini mengupas konsep iklim organisasi sebagai persepsi kolektif karyawan terhadap suasana kerja, budaya, dan sistem manajerial yang berlaku di lingkungan mereka. Iklim organisasi sangat berpengaruh terhadap semangat kerja dan produktivitas. Berbagai isu terkait iklim organisasi dalam lembaga pendidikan juga dibahas, seperti suasana kerja yang mendukung kolaborasi, keadilan, dan inovasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan efektif. Hubungan antara iklim organisasi dengan efektivitas organisasi dijelaskan melalui berbagai studi kasus dan teori pendukung. Ditekankan bahawa iklim yang positif akan mendorong kinerja, loyalitas, dan kesejahteraan pegawai. Akhirnya, iklim organisasi dikaitkan langsung dengan kinerja. Lingkungan kerja yang suportif dan terbuka mendorong karyawan bekerja dengan optimal. Bab ini membahas pengertian motivasi sebagai dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan perilaku individu menuju pencapaian tujuan. Motivasi menjadi elemen kunci dalam perilaku organisasi. Beragam teori motivasi dikupas, mulai dari teori kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, hingga teori motivasi kontemporer seperti teori harapan dan teori tujuan. Setiap teori memberikan sudut pandang dalam memahami bagaimana orang terdorong untuk bekerja. Penerapan motivasi dalam organisasi dijelaskan melalui contoh kebijakan manajerial seperti pemberian insentif, tantangan kerja, dan pengakuan. Motivasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Motivasi juga sangat berkaitan dengan kinerja. Karyawan yang termotivasi akan menunjukkan komitmen dan hasil kerja yang tinggi. Bab ini membahas ganjaran sebagai penghargaan atas kinerja karyawan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Ganjaran yang tepat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai dan besar ganjaran dijelaskan secara mendalam, seperti tanggung jawab kerja, pencapaian, serta kesesuaian dengan standar industri.
Tujuan pemberian ganjaran juga ditekankan sebagai cara untuk memotivasi karyawan. Bab ini juga menjelaskan hubungan erat antara ganjaran dan kinerja, serta konsep kepuasan kerja yang menjadi indikator penting dalam manajemen sumber daya manusia. Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja, profil kepuasan individu, dan hubungannya dengan kinerja menjadi pembahasan terakhir bab ini. Bab ini membahas pentingnya komitmen dalam organisasi, terutama dalam membangun kesetiaan, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan dan institusi. Komitmen menjadi fondasi perilaku positif karyawan. Unsur-unsur komitmen dijelaskan, seperti identifikasi terhadap organisasi, keterlibatan kerja, dan keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Pendekatan terhadap komitmen juga dibahas, baik secara afektif, normatif, maupun kontinuan. Bab ini mengajak pembaca untuk mengelola dan memperkuat komitmen sebagai strategi manajerial yang efektif. Bab ini membuka pembahasan dengan hakikat konflik organisasi, yang tidak selalu negatif, melainkan bisa menjadi sumber inovasi bila dikelola dengan baik. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi, atau nilai antar individu atau kelompok. Berbagai bentuk konflik diuraikan, mulai dari konflik individu, antar individu, konflik antar bagian, hingga konflik struktural. Pemahaman terhadap bentuk konflik membantu manajemen dalam menentukan strategi penyelesaiannya. Pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik, seperti kolaborasi, kompromi, dan penghindaran dijelaskan dalam konteks perilaku Komitmen dalam profesi mengajar menjadi sorotan khusus, mengingat peran guru dan dosen sangat strategis dalam membentuk karakter dan pengetahuan peserta didik. Komitmen dalam profesi ini perlu dijaga dengan nilai-nilai moral dan integritas. Dampak konflik terhadap kinerja juga dianalisis. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menurunkan kinerja, namun konflik yang dikelola dengan bijak justru meningkatkan adaptasi dan inovasi. Stres dalam organisasi adalah kondisi psikologis yang muncul karena ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan kemampuan individu. Bab ini membahas konsep stres secara menyeluruh dan aplikatif. Dijelaskan pula mekanisme dan kategori stres, seperti stres akut, kronis, dan eustres, stres positif. Pemahaman ini membantu individu dan organisasi mengenali gejala stres sejak dini. Reaksi terhadap stres sangat bervariasi, mulai dari fisik, emosional, hingga perilaku. Oleh karena itu, strategi penanganan stres harus disesuaikan, seperti melalui relaksasi, manajemen waktu, atau konseling. Akhirnya, dibahas hubungan antara stres dan kinerja. Stres yang tinggi dapat menurunkan produktivitas, sementara stres yang dikelola dapat mendorong pencapaian. Konsep kualitas kehidupan kerja mencakup rasa aman, keterlibatan, penghargaan, dan pengembangan diri. Organisasi yang memperhatikan hal ini. Bab terakhir ini mengangkat pentingnya menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi fokus utama. Dibahas pula strategi peningkatan kualitas kerja melalui job enrichment dan job enlargement, yang memberi tantangan dan variasi pekerjaan agar tidak monoton. Peningkatan kualitas ini akan berdampak langsung pada produktivitas organisasi.
Bab ini menjadi penutup dari seluruh pembahasan, menyatukan pemahaman tentang individu, kelompok, struktur, dan lingkungan dalam membangun organisasi yang sehat dan berprestasi.